Selamat malam, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini saya ada tamu seorang diakon Katolik yang misinya di luar negeri. Dan silahkan menyimak, kita akan berkenalan dengan tamu kita. Silahkan Frater Diakon, nama, lahir di mana, silahkan. Baik, selamat malam para saudara-saudariku terkasih. Perkenalkan, nama saya Gaudencio Amaral. Saya berasal dari Timor Leste, tepatnya di kota Salele, perbatasan Motamasin, lebih dekat ke perbatasan Motamasin. Tapi saya dibesarkan di kota Pekanbaru sampai saya lulus dari seminari menengah di provinsi Riau. Terus Frater kuliah filsafat dan teologi di mana? Baik, saya belajar filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Riyakara, tepatnya di Jakarta. Terus saya melanjutkan teologi saya di kota Manila, di Filipina, selama hampir 4 tahun. Jadi saya lulus 2020. Kemudian dari Manila? Dan kemudian dari Manila saya mendapatkan tugas misi di negara Kongo, Republik Demokratik Kongo, tepatnya di kota Lubumbashi, di provinsi Katanga. Itu di mana itu? Di Latin Amerika atau di? Misi saya itu di benua Afrika, tepatnya di negara Kongo, Republik Demokratik. Ya, bahasa yang dipakai di sana bahasa apa saja? Kalau secara umum di Kongo itu ada 4 bahasa nasional yang diakui. Pertama itu bahasa Lingala, terus ada bahasa Swahili, ada bahasa Chiluba, dan yang terakhir itu ada bahasa Kikongo. Kongo. Ya, sekarang yang Frater pelajari dan dipakai untuk sehari-hari itu bahasa apa? Kalau yang untuk sehari-hari itu bahasa Swahili. Swahili. Terus untuk bahasa ofisialnya atau bahasa resminya itu mereka pakai bahasa Perancis. Bahasa Perancis. Ya, bahasa Perancis. Yang bahasa Swahili bagaimana mengatakan aku cinta padamu? Aku cinta padamu dalam bahasa Swahili itu nakupenda. Nakupenda. Ya, nakupenda. I love you. Ya. Nakupenda. Oke, sebelah bagaimana masyarakat di sana? Agama apa, mata pencariannya apa? Kalau secara mayoritas agama di sana itu agama Katolik. Terus selanjutnya diikuti oleh agama Protestan. Kalau yang saya ketahui secara berdasarkan yang saya baca, di sana itu agama Islam, Hindu atau Buddha itu kita tidak temukan. Islam mungkin hanya 0,1% begitu. Ya, mayoritas Katolik. Ya. Yang terbesar kedua Protestan. Ya. Tidak ada kerikil-kerikil tajam hubungan antara Katolik dan Protestan di sana? Di sana kerjasama atau relasi antara agama Katolik dan agama yang lain seperti Protestan begitu berjalan dengan baik. Ya. Setiap tahun ada namanya itu doa bersama atau ekumene. Ya, jadi sampai saat ini terus berlanjut. Relasi antara kedua agama berjalan dengan baik. Terus mata pencaharian masyarakat di Lubumbashi itu apa? Kebetulan Lubumbashi itu kota bisnis. Kota seperti urbanisasi begitu. Jadi kebanyakan mereka penduduk di sana bekerja di bagian perkantoran. Ya. Banyak pabrik-pabrik begitu. Ya, pabrik, banyak juga tambang-tambang begitu. Bukan masyarakat agraris. Bukan. Jadi istilahnya masyarakat di situ lebih maju daripada tempat-tempat lain. Karena semua bisnis
terpusat di kota Lumbasi setelah Kinshasa. Setelah Kinshasa, oke. Kemudian Frater apa yang dilakukan di sana sehari-hari dalam rangka mewartakan kabar sukacita? Kebetulan di tempat kami merupakan misi baru. Jadi dimulai tahun 2019 dan sekarang tahun lalu paroki sudah resmikan. Jadi sudah resmi secara jadi paroki dan misinya itu untuk sementara lebih berfokus untuk mengembangkan iman umat di sana. Jadi kami lebih kerjasama dengan umat, membuat program atau aktivitas untuk menarik umat biar bisa berpartisipasi aktif di gereja. Ya. Kalau kegiatan saya sehari-hari itu ya paling misa, terus kunjungan keluarga. Misalnya ada biasanya itu setiap hari Selasa itu ada Bible sharing atau sharing kitab suci. Terus Sabtu dan Minggu itu biasanya sore itu saya dengan anak-anak Bina Iman, mereka yang persiapkan untuk komuni pertama begitu. Terus dengan orang muda juga. Dan untuk mengembangkan bahasa Swahili saya juga ikut KOR, ada satu KOR menjadi anggota KOR begitu. Ya. Jadi itu kegiatan yang saya lakukan sehari-hari selain misa harian. Sebelum itu belajar bahasa Swahili berapa lama? Selama 3 bulan. 3 bulan ya. Dan setelah itu diberi kesempatan oleh pastor paroki untuk tinggal di rumah umat selama 2 bulan. Terus mereka lihat bahwa belum ada perkembangan yang begitu signifikan. Akhirnya saya dikasih waktu 1 bulan lagi untuk tinggal di rumah umat. Tapi beda tempat begitu. Tapi bahasanya bahasa yang sedang dipelajari itu Swahili. Iya, Swahili ya. Bahasa Swahili yang mereka pakai sehari-hari karena di sana tuh bahasa Swahili itu beda ya. Bahasa Swahili di Lumbasi dengan bahasa Swahili seperti di Goma bagian selatan itu agak beda. Kalau bahasa yang di Lumbasi itu lebih ke percampuran bahasa Swahili yang orang bilang bahasa Swahili jalanan dengan Prancis. Jadi banyak kata Prancis yang mereka pakai begitu. Bahasa pemersatu Prancis. Prancis ya. Prancis. Jadi hari-hari juga ada yang bicara pakai bahasa Prancis. Iya. Lebih cenderung ke anak-anak lebih suka bahasa Prancis dibandingkan bahasa lokal mereka. Kalau tantangan Frater dalam hal bahasa bagaimana? Mengalami kesulitan atau tidak? Iya, pasti tentunya banyak mengalami kesulitan dan tantangan yang dihadapi ya. Seperti bahasa Perancis yang begitu banyak aturan-aturannya. Terus tiba-tiba saya langsung dihadapkan untuk belajar bahasa Swahili. Jadi butuh waktu yang lama untuk bisa memahami apa yang orang katakan. Kemudian saya bisa merespon dengan baik. Pada awalnya saya kesulitan berkomunikasi dengan umat, tapi saya bersyukur dan sangat bahagia karena umat di sana sangat terbuka untuk membantu kita. Jadi bagus. Mereka sangat mendukung. Setiap hari mereka datang untuk membantu memberikan kosakata yang baru agar lebih cepat mempelajari bahasa lokal di sana. Di sana banyak anak-anak muda, cowok-cowoknya ganteng-ganteng, ceweknya cantik-cantik. Kalau dikatakan ganteng atau cantik itu mana ya? Relatif ya, relatif. Tapi mereka banyak anak-anak muda tuh sangat banyak di sana. Tapi yang saya perhatikan itu keaktifan mereka di dalam kegiatan hidup gereja. Kurang begitu aktif. Mereka hanya hadir ketika ada Natal bersama dan Paskah bersama. Setelah itu tidak ada kegiatan lain. Ya, ada hari Minggu mereka hadir, tapi setelah itu mereka paling pulang ke rumah. Tidak ada kegiatan yang misalnya sore ada kegiatan, tidak. Paling setiap minggu tuh ada kegiatan. Mereka bilang itu kalau di sini tuh biasanya kita sebut pertemuan lingkungan begitu. Ya, perkumpulan orang muda
sharing kitab suci begitu. Orang-orang di situ kulitnya apa? Hitam-hitam atau putih atau coklat seperti kita? Kalau pengalaman saya bertemu dengan misalnya mereka yang di Afrika, di Kamerun maupun yang di Kongo, kebanyakan tuh mereka ya kulit hitam ya, seperti orang-orang Papua pada umumnya. Tapi ada juga yang misalnya seperti cewek putih karena mungkin mereka tahu merawat diri atau mereka mungkin ada keturunan begitu. Ada juga yang ganteng begitu. Ya. Terus di sana pernahkah kecantol seorang cewek gitu yang dianggap cantik? Pertanyaan yang ya sebagai laki-laki normal ya, kita mengagumi kecantikan. Bisa dia ini cantik, dia ini bisa membuat saya jatuh cinta begitu. Cinta dalam arti mengagumi kecantikan dia begitu. Ada ketika saya lihat, kebanyakan kalau saya melihat cewek-cewek Afrika tuh, pada umumnya Kongo itu seperti cewek-cewek orang Ambon, cewek-cewek dari Papua. Mereka manis begitu. Karena natural. Manis. Ya. Terus Brother punya pesan apa untuk kaum muda di sini? Barangkali ada yang tertarik untuk ke Afrika, untuk menjadi bentara sabda di tempat itu, apa kira-kira pesan yang baik untuk kaum muda yang ada di Indonesia? Baik, pesan saya untuk kaum muda, khususnya kaum muda di Indonesia, kalau kita punya impian, merasa terpanggil, kita bisa membuka diri untuk menjawab panggilan Tuhan itu. Ada banyak cara yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Jadi pertama-tama kita membuka diri, dan sekali-sekali kita bisa mengatakan ya untuk mencoba. Jangan takut untuk mencoba, karena ketika kita mencoba, pasti Tuhan akan berikan jalan yang terbaik. Tuhan akan membimbing kita. Dan jika ingin bermimpi, melihat dan belajar budaya orang lain, bahasa orang lain, bergabunglah bersama CCM. Karena di dalam CCM kita bisa banyak belajar bahasa, belajar budaya, dan kita bisa belajar tentang kehidupan orang lain. Mungkin itu saja pesan dari saya. Jadi sekali lagi selamat datang atau bergabung bagi teman-teman muda yang ingin masuk menjadi pelayan atau pekerja di kebun anggurnya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih sudah mendengarkan sharing-sharing dari Frater Diakon Godens. God bless you, Tuhan memberkati. Amin.